Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur cuaca dan iklim. Nah, di sini unsur cuaca dan iklim terdapat 9 faktor. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Nah, radiasi sinar matahari memiliki 2 sinar gelombang. Yang pertama sinar gelombang pendek dan sinar gelombang panjang. Sinar gelombang pendek di dalamnya ada sinar gamma, kemudian sinar ultraviolet dan sinar X. Kemudian ada sinar gelombang panjang. Nah, sinar gelombang panjang ini hanya satu, yaitu sinar inframerah. Kemudian jumlah total radiasi sinar matahari ke permukaan bumi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, jarak antara bumi dan matahari. Kemudian yang kedua ada intensitas matahari. Yang ketiga adalah lamanya atau sun duration, lamanya penyinar matahari. Kemudian yang keempat adalah pengaruh atmosfer. Oke, lanjut yang kedua dari unsur cuaca dan iklim, yaitu adalah lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Nah, yang pertama dulu yaitu adalah lamanya penyinaran matahari itu adalah semakin lama durasi matahari menyinari permukaan bumi, maka akan mempengaruhi suhu di permukaan bumi tersebut. Semakin lama durasi yang ditimbulkan, maka akan semakin tinggi suhu yang dihasilkan. Kemudian ada sudut datang sinar matahari. Nah, sudut datang sinar matahari ini yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi terhadap arah datangnya sinar matahari. Oke, lanjut yang ketiga dalam unsur cuaca dan iklim, yaitu adalah suhu udara. Nah, suhu udara ini adalah parameter yang menyatakan suatu keadaan panas atau dinginnya suatu udara. Nah, biasanya suhu udara ini dinyatakan dalam derajat Celcius, kemudian Fahrenheit, Kelvin, dan Fahrenheit. Kelanjut yang keempat dari unsur cuaca dan iklim, yaitu adalah kelembapan udara. Nah, kelembapan udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Oke, selanjutnya yang kelima dari unsur cuaca dan iklim, yaitu adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara ini adalah tekanan yang disebabkan oleh molekul-molekul yang ada di udara. Kemudian tekanan udara ini ada 3, yaitu tekanan tinggi, tekanan rendah, dan tekanan di permukaan laut. Oke, yang keenam dari unsur cuaca dan iklim, yaitu adalah penguapan. Nah, penguapan sendiri ada 3 macam. Di sini ada evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, evaporasi yaitu adalah pertukaran air dari permukaan bebas dari muka tanah atau dari permukaan atau dari air yang tertahan di permukaan bangunan atau tanaman yang kemudian diubah menjadi molekul uap air. Nah, sedangkan yang transpirasi yaitu adalah penguapan dari tanaman melalui sel stomata yang ada pada daun. Sedangkan evapotranspirasi itu gabungan antara yang tadi sudah disebutkan. Lanjut ke unsur cuaca dan iklim yang ketujuh, yaitu adalah penutupan awan. Nah, awan sendiri yaitu adalah titik-titik air yang melayang di udara. Nah, itu adalah awan. Kemudian langsung ke unsur cuaca dan iklim yang ke-8 yaitu adalah angin, kecepatan dan arah angin. Nah, angin sendiri yaitu adalah udara atau massa udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sedangkan nama angin itu sendiri dinamakan sesuai dengan arah datang anginnya itu sendiri. Contohnya, misalkan ada angin yang datang dari timur, maka dinamakan angin timur. Kemudian yang unsur cuaca dan iklim yang ke-9 yaitu adalah presipitasi atau yang kita sebut dengan hujan. Nah, presipitasi ini terdapat 3, yaitu hujan, kemudian salju, dan 3 embun.